Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa btigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagaimana kabar semuanya, sehat nggih? Alhamdulillah. Oh ini kalau semangat mangane akeh biasane. Sampun buka sedaya nggih. Pinten piring? 3. Masyaallah. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bansor NU, Ansor NU dan banom-banomnya. Sebenarnya hubungan saya dengan NU ini sangat dekat sekali. Pertama dari aspek keluarga pun saya menantu Habib Umar Muthohar. Jadi hubungan dengan NU sangat dekat. Saya sekarang sedang melanjutkan studi saya S3 di Malaysia dan sekarang saya di dalam NU saya menjabat sebagai Dewan Pembina Ansor di di Malaysia, cabang Malaysia, walaupun cabang istimewa Malaysia nggih leres. Kula tangkleti nggih, SK-ne sampun metu tapi kula mboten nate ningali SK-ne. Tapi setiap acara-acara alhamdulillah saya mesti hadir di Malaysia dan Masya Allah NU di Malaysia niki tidak hanya sebagai ormas, akan tetapi saya kira sebagai ajang untuk silaturahmi dan berkumpul rakyat-rakyat Indonesia yang muntasib ke Islam An-Nahdliyah di negara jiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nahdlatul Ulama, Ansor, Bansar dan semua banom-banomnya itu menjadikan bisa untuk berkhidmat di dalam bangsa dan agama sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula masjid napa niki namine? Masjid Baitur Rahman teng Balesono nggih. Kula niki walaupun jarang di Tulungagung tapi kula murni tiyang Tulungagung. Kula lahir teng Bayangkara. Jadi napa jenenge memang lahir di Tulungagung, SD teng Kepatian, cuma mulai SMP kula sampun mboten teng Tulungagung malih. Kula teng Malang, kemudian teng Yaman, kemudian teng Yordan, sakniki teng Malaysia dan sudah diambang, bukan diambang kematian, tapi diambang kelulusan dan insya Allah selepas itu akan stay di Tulungagung dan bisa untuk saling bersilaturahmi dengan para masyarakat NU, warga-warga NU yang ada di Tulungagung dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sedikit saya mendengar daripada ceramahnya Habib Toha itu, beliau menyinggung tentang malam 10 terakhir yang mana Rasulullah SAW mengatakan potensi besar malam 10 terakhir itu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, terutama malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Malam ini malam 27 nggih. Malam 27 niku pendapat terkuat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwasanya malam 27 niku adalah malam Lailatul Qadar. Sampai sekarang murid-murid kula teng Turki kalau malam 27 niku saling memberi selamat. Selamat malam Lailatul Qadar, selamat malam Lailatul Qadar, semacam itu. Jadi seperti memberi selamat ketika ulang tahun, napa-napa. Ketika malam 27 mereka saling memberi selamat karena kita bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga malam 27 ini menjadi malam Lailatul Qadar dan kita bisa untuk mendapatkan pahala hadir majelis seperti 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Tiang-tiang niku kalau sudah malam ganjil niku biasanya
badhe tarawih niku males, wis kesel. Badhe ngaji sampun males, malah ning mall, ning Apollo, ning Belga. Akhirnya mangke dapatnya pahala seperti ke Apollo 1000 bulan. Seperti ke Apollo 1000 bulan. Lah wonten rencang kula niku kalau malam Lailatul Qadar niku malah mancing. Lah nggih. Malah mancing. Kenapa? Biar oleh wangsit seperti mancing 1000 bulan. Kawan saya yang lain malah tidur. Katek beb, seperti tidur 1000 bulan. Kok ndak ngantuk-ngantuk maneh biasanya. La haula wala quwata illa billah. Dan saya ada beberapa hal yang saya kurang berkenan di dalam beberapa adat itu. Biasanya kalau sebelum Ramadan itu ada penutupan majelis. Sebenarnya yang benar itu bukan penutupan majelis. Sebelum Ramadan majelisnya itu mesti diget nih. Bukan malah dikurangi. Kenapa? Karena majelis adalah amal ibadah yang paling afdol. Dia lebih afdol daripada berzikir, maulid, istighosahan, atau bahkan sholat sunnah. Imam Syafi'i mengatakan tolabul ilmi atau majlisul ilmi khairun min sholatin nafilah. Lebih afdol daripada sholat sunnah. Jadi menuntut ilmu majlis-majlis semacam ini lebih afdol daripada sholat sunnah. Dan di antara sholat sunnah adalah sholat raweh. Maknanya hadir majlis semacam ini walaupun tidak paham. Mungkin ono sing turu, ono sing kuareken, ono sing main HP. Hum kaumun la yashqabihim jalisuhum. Lebih afdol daripada sholat sunnah, lebih afdol daripada sholat raweh. Karena itu saya itu bingung kalau sebelum napa jenenge? Sebelum puasa malah majelis niku diliburkan. Ini khotem majelis. Penutupan apa? Majelis. Kok koyok majelis itu bukan amal ibadah, bukan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang itu yang bisa beramal cerdas, bukan beramal keras. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang masalah beramal. Tadi itu saya ingin menjelaskan masalah tentang perbedaan, tapi saya lihat saya undur untuk akhir-akhir daripada sesi ini saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita itu beramal secara cerdas, bukan beramal secara keras. Ada beberapa orang itu ketika beramal, bekerja, kita lihat bekerja saja. Ada orang itu ketika bekerja 1 bulan gajinya itu UMR. UMR-nya Tulungagung pinten? 2 juta. 2 juta sekian. Nggih toh? 2 juta sekian UMR-nya. Dibilang kalau ada orang-orang itu ngenyak uang, halah gajimu mek UMR kakean gaya. Ada lagi yang UMR-nya itu 4 juta seperti di Semarang, Jakarta. Surabaya nggih sami nggih. Gajine UMR 4 juta. Yakni ala kulin itu hanya bisa untuk Anda itu survive, bertahan untuk 1 bulan dengan gaji niku UMR. Ada orang niku gajinya niku banyak. Jabatannya niku mungkin tinggi, CEO atau direktur. Gajinya niku sampai 20 juta, 30 juta 1 bulan. Itu belum ceper-ceperane yang halal. Ada lagi ceperan-ceperan yang haram. Ada lagi ceperan-ceperan yang haram. Lebih banyak. Kerjanya sama, bahkan mungkin lebih mudah. Akan tetapi pahala gajinya lebih banyak. Yang namanya bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Di dalam pahala pun juga sama. Di dalam pahala kita sebagai umat Islam niku mesti bekerja atau beramal yang cerdas, bukan yang keras. Kenapa? Karena memang ini adalah keistimewaan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana umat Rasul itu tolak ukur daripada pahala bukan kerasnya, bukan capeknya, bukan penatnya, akan tetapi ada aspek yang lain, yaitu apa? Niatnya. Niat adalah tolak ukur daripada pahala. Semakin banyak Anda itu berniat, semakin banyak pahalanya, bukan ibadahnya. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, bukan binniyah tapi binniyat.
Di dalam ilmu nahwu itu dikatakan adalah jamak muannas salim. Nopo maknane jamak muannas salim niku maknane banyak. Artinya amal perbuatan itu tergantung banyaknya niatnya. Nopo nih? Pahalani. Amalnya satu, tapi kalau niatnya banyak, niku pahalanya juga banyak. Inilah yang disebutkan oleh para ulama itu the power of niat. Kekuatan daripada apa namanya? Niat. Jadi niat itu bisa untuk merekayasa pahala. Yang direkayasa itu bukan hanya lalu lintas. Pahala pun juga bisa direkayasa. Jangan dimanipulasi. Niku anggaran biasanya kalau dimanipulasi niku anggaran. Yang bisa direkayasa niku napa jenenge? Niat pun juga apa? Pahala pun juga bisa direkayasa. Bagaimana? Maknanya satu perbuatan itu bisa menjadi 10 pahala. Bisa menjadi 10 apa? Pahala. Atau bahkan lebih. Dan itu memang inti daripada niat. Kalau kita belajar fikih, maksud daripada niat niku ada beberapa. Di antaranya adalah tamyizul adah anil ibadah wa tamyizu marotibil ibadah. Membedakan mana adat, mana ibadah. Dan membedakan mana level-level ibadah. Kalau kita lihat pagi-pagi ada orang itu sholat 2 rakaat ketika waktu duha. Ketika dia sholat waktu duha, ternyata rakaat kedua ono spione. Allahumma hdina fiman hadait. Loh iki sholat duha atau sholat subuh? Oh buatan Habib, niki subha. Subuh di waktu duha, subuh di waktu duha. Loh nyapa kok semacam itu? Anu Beb, delok bal-balan. Oh iya, aku nyapa? Aku ngopi Beb ning Pingka Beb. Akhirnya sampai malam dia tidak tidur sampai kebelabasan, ketika duha baru bangun. Kalau kita lihat 2 rakaat duha, niku bentuke sami kalih 2 rakaat subuh, sami toh. Nggih rakaat pertama nggih Al-Fatihah, rakaat kedua nggih Al-Fatihah. Tapi yang membedakan adalah boten kunute, niatnya. Niatnya duha berbeda kalih niatnya subuh. Ada orang memberi sedekah kepada perempuan, ono sing niate ikhlas lillahi ta'ala, ono sing niate modus. Lho nggih napa nggih? Wonten apa meneh kula niki tau ndelok rencang kula niku bojone wayu meninggal. Ketika meninggal, namanya istri kan menangis di kuburannya suaminya baru meninggal, dideketi oleh mas-mas. Dek, apa saja yang kamu perlukan ngomong ke abang. Iku niate bisa 2, bisa niate ikhlas, bisa niate loh, bentuknya sama, tapi satunya mendapat pahala, satunya mendapat janda. Benten nggih. Benten. Anune sami, bentuknya sami tapi niatnya berbeda. Lah, berbedanya niat itu menjadikan pahala niku juga berbeda. Satunya mendapat pahala, satunya boten mendapat pahala. Para ulama mengatakan min khususiyati ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam niku adalah mereka bisa untuk beramal daripada aspek niatnya. Dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus dan dikatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatmu itu adalah umat yang paling mulia. Tapi umurnya tidak panjang, 60 sampai 70 tahun, apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki niku lebih cepat mati daripada yang perempuan. Kenapa? Lho deloken to ning bale sono deloken. Akeh rondone apa akeh dudone? Sing dudone kuwi ning ngendi? Sudah banyak yang mati. Kenapa? Karena laki-laki itu banyak berpikir. Kalau banyak berpikir biasanya stroke cepet. Biasanya lek wong wedok kan teko ana kondangan ngono, Mas. Kursinya apik Mas yo. Iya.
Ndak tuku Mas, ndak. Iki ketokane ning omah pantes, ndak minat. Jawabane das. Tapi ning utek kuwi apa? Mikir, uteke tegang terus, akhirnya cepet mati. Karena itu Bu, ojo ditegangne pikirane bojone, ditegangne sing lintune mawon. Tapi senes pikirane. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Allah, ya Allah, katanya aku ini nabi yang paling mulia, umatku yang paling mulia. Kok umur umatku namung 60-70, sedangkan umur umat-umat yang lainnya itu panjang-panjang. Umurnya umat Nabi Musa niku panjang. Sampai ada orang, satu perempuan tuh menangis dilewati Nabi Musa. Kenapa kamu menangis? Anakku meninggal muda. Umur berapa? Umur 150 tahun baru meninggal. Dikatakan itu masih muda, sek tas balik. Diguyoni ambek Nabi Musa, engko lho ning akhir zaman enek umat umure iki mau 60-70. Kalau kamu hidup pada zaman itu bagaimana? Loh, apa sempet gawe omah? Loh piye to katane? Omahe api-api kok, gedung-gedung kok omahe kok ana sing omahe ning dhuwur gunung, ana sing omahe ning tengah sawah pisan. Ono omahe ning gone perumahan elit pisan. Padahal umurnya hanya sedikit katanya orang ini. Kalau aku hidup pada zaman itu, aku tidak akan sempat buat rumah. Aku tak ning guwae, kalau ndak ono kaya watu, aku tak bersandar. Nanti kalau matahari di sebelah kiri, aku ning sebelah kanan bersandar. Begitu pula sebaliknya. Ndak cukup umur 70-60 tahun untuk beribadah niku mboten cekap. Apalagi kita banyak melihat orang-orang itu 60-70 tahun uripe kuwi entek nggih ngopi, uripe entek nggih Netflix. Malah banyak rencang-rencang kula niku uripe niku entek nggih judi slot. Wonten niku tiange teng mriki sing judi slot wonten teko kula ngertos niku sing kopi ireng niku to. Kula nate teng Malaysia, teng community Malaysia niku ciros-ciros. Ada yang judi pas sebelum kula ceramah, Habib, di sini itu banyak anak mudanya itu yang kena penyakit judi slot. Oh benar, saya cerita pas lah judi. Judi niku haram. Banyak yang main judi, semua Habib. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh, haram itu. Habib, tapi saya main judi slot, foto profilnya saya ganti foto profilnya Habib. La Allah. Tidak boleh, itu sudah judi, fitnah saya pula. Tapi menang terus, Bib. Alhamdulillah, buatan asal itu. Aku sebelum judi, Al-Fatihah tawasul, tidak oleh gue. Tapi menang, Bib. Sampai ada orang sebelum berjudi itu, aku koyok onok rasa-rasa, malamnya tahajud. Loh, terus niki, malamnya tahajud, isuke berjudi, menang. Iki duitnya berkah, buatan wonten berkah niku. Dongane haram, judine nggih haram. Harame kalih niku, buatan angsal. Banyak orang-orang itu terjebak di dalam hal-hal semacam ini. Ibu-ibu ini ngomong, aku tidak akan sempat untuk apa namanya? Tidak akan sempat untuk bangun rumah. Aku hanya akan beribadah saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam koyok nelongso, kok umure umatku hanya sedikit, tidak semacam umurnya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa 500 tahun pernah berjihad, 500 tahun pernah beribadah. Lah umurku umatku piye? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah, santai wae. Umur umatmu memang kecil-kecil, memang pendek-pendek, akan tetapi pahalanya banyak. Di dalam umatnya Nabi Musa, setiap beribadah pahalanya satu. Sekali sholat satu pahala, sekali berzikir satu pahala. Tapi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diskon. Tolak ukur daripada pahala bukan perbuatannya, tapi niatnya. Semakin banyak niat di dalam satu pahala, semakin banyak niat di dalam satu amal, semakin banyak pahalanya. Satu perbuatan 10 niat 10 pahala. Satu perbuatan 20 niat 20 pahala.
Al-Habib dulu di Tarim itu ada Habib namanya Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau lebih dikenal dengan nama Habib Sa'ad. Habib Sa'ad niku mempunyai kitab namanya Kitabun Niyat. Di sana dijelaskan bagaimana cara untuk berniat dengan baik. Setiap amal ibadah wonten niate. Niat datang ke masjid niki, datang ke masjid ada 20 niat. 20 niat. Kita kan tidak pernah tidak pernah terfikir toh. Datang ke masjid kenapa? Ya mau sholat jamaah. Nanti takmir masjid nyapo ngurup-ngurupnya apa? Lampu, nyapu-nyapu. Niatnya itu simpel. Ulama-ulama tidak semacam itu. Karena itu kita tidak akan bisa ngalahkan pahalane ulama-ulama, ngalahkan pahalane Mbah Hashim ora bakal iso. Tidak bakal iso. Walaupun mungkin sholat kita lebih banyak, tapi kita hanya bekerja keras. Mereka niku bekerja cerdas. Mereka sikit beribadah tapi banyak pahala. Ada seorang guru saya niku namanya Habib Salim Asyatiri rahimahullah, meninggal beberapa tahun yang lalu. Pernah beliau mau hadir majelis taklim, sudah pergi di tengah jalan niku bapake mereso. Loh, Salim, rene balik. Kuatene ngendi? Aku ate sinau, aku mau teko majelis taklim. Niatmu apa? Ya aku niatku teko majelis taklim. Lek ngono ndak usah kene, kowe tak ajari dulu 70 niat untuk hadir majelis taklim. Loh, 70 niat, maknanya mereka itu sekali hadir seperti 70 kali hadir. Lah tiang-tiang Ansor niatin apa? Namung setunggal toh, membuat majelis taklim, mungkin pol-pole kalih silatur rahim, jadi hanya mendapat 2 pahala. Tapi ulama-ulama kados Mbah Hashim, kados kiai-kiai, kados para habaib, niku niate banyak. Sebab itulah di setiap doa para ulama itu pasti terakhirnya wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Kenapa? Ben niatnya kita, amalnya kita itu masuk ke dalam niat-niat mereka. Kita tidak tahu cara berniat. Mereka yang tahu cara berniat. Jadi ya Allah, walaupun kami ini bukan ulama, tapi tolong berikan kami pahala-pahala seperti pahalanya para ulama. Kita itu akan terus perlu ulama di dunia dan di akhirat. Di dunia kita perlu ulama. Kula niku tahu tepang kali NU cabang Madura teng Malaysia niku. Qasidah niku qasidah buat syair tentang sopir. Tentang supire Mbah Yai. Jadi wonten sekuat supir. Jadi kan kiai-kiai niku kan sering keluar kota toh. Mereka biasanya nyetir sendiri. Lho niku kan remek toh. Awak remek sedaya. Kula dulu sering keluar kota nyetir sendiri, remek, Pak. Badan niku remek, sampai rumah diremek nih bojo. Jadi niku napa? Capek. Akhirnya tiang-tiang Madura niku buat sekuat. Sekuat niku namanya perkumpulan sopir untuk membantu para kiai napa nyupir. Tugasnya namung membantu nyupir. Masya Allah. Saya bilang kok kepikiran sampai situ. Kemudian ditulis qasidah. Dibilang di antara qasidahnya itu kanan kiwa tengen melok kiai. Kanan kiri melok kiai. Loh niku memang leres. Kita di dunia kita perlu dengan ulama. Di akhirat pun kita perlu dengan ulama. Ulama niku akan mengajarkan bagaimana kita untuk beribadah. Bukan hanya beribadah juga cerdas. Ibarat minyak wangi, ulama niku bisa untuk memproses minyak wangi daripada bahan aslinya. Ada kan minyak wangi daripada kembang kenongo toh. Ada minyak wangi kenongo kan diambil daripada kembang kenanga, kemudian kan diproses sampai menjadi minyak. Kita memakainya dengan mudah. Lah kalau seumpamanya nggak dipakai dengan mudah semacam itu, kita orang-orang awam ini akan golek bunga nih diambu. Enak aku dikenek-kenek nih. Iya lek pas kenongo. Kalau pas ono tawone dintup piye? Dan banyak bunga-bunga yang lain. Ada bunga mawar. Ada nanti
Ini bunga api malah nih, ngomong bunga api emang. Melati, bunga api apa enek. Jadi kita di dunia itu perlu dengan ulama, di akhirat pun kita perlu dengan ulama. Loh di akhirat loh. Kalau sampai kalau guyoni tiang-tiang Banser di Malaysia nih. Tiang-tiang Banser nih kan biasanya kan ngawal ulama loh. Dia itu di depan ulama, membukakan jalan untuk para ulama. Di depan ulama namanya Banser, di atas ulama namanya serban nih. Senes Banser. Ketika di surga kelak, biasanya tiang-tiang semacam itu di surga pun nanti juga akan ngawal ulama. Sebelum ulama masuk surga dicek dulu. Para ulama surga aman. Monggo napa jenenge melebet. Monggo melebet. Ada seorang kiai niku di dalam ceramahnya mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat ada sebuah hadis niku namanya hadis sukul jannah. Sukul jannah niku ada pasar di surga yang nggih sukul jannah di dalam hadis kalau nanti membaca di kitabnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Khosais Ummah Muhammadiyah. Ada yang namanya sukul jannah. Maknanya di setiap minggu di surga niku ada pasar di surga. Namanya pasar kan kumpul-kumpul sedoyo, dan itu adalah jemputan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diundang wong-wong bali sono teko kabeh. Amin. Badhe mlebu surga napa mboten? Amin. Wong-wong bali songo nggih teko. Nggih dikai semua macam hidangan, dikasih segala macam apa? Hidangan. Sudah makan semua? Sudah makan semua? Allah niku tanya kepada orang-orang yang hadir, wahai para penghuni surga, ono to sing kurang niku napa wonten? Loh kan tiang-tiangan sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Tingu. Apa sing kurang? Akhirnya wonten niki, mase niki, guse niki. Ono sing kurang apa? Bidadari ini kurang semok gitu kan. Kabeh. Akhirnya mencari ulama-ulama yang ditulung agung. Kok endi Kiai Jalil, endi Kiai iki, endi Habib iki. Tolong katakan kepada Allah bahwasanya kami ingin bidadari yang lebih semok. Jadi ulama itu di hari kiamat kelak mempunyai tugas sebagai penyalur aspirasi para penghuni surga kepada Allah. Jadi seperti ada DPRD penyalur aspirasi, DPR penyalur aspirasi, ulama pun juga penyalur aspirasi rakyat-rakyat semacam yakni rakyat-rakyat marhaen semacam kita yang menyalurkan apa yang kita inginkan nanti akan disampaikan oleh kiai kepada Allah. Karena itu kiwa tengen melok kiai, kanan kiri melok kiai, melok ulama. Kenapa? Kita perlu ulama di dunia serta di akhirat. Apalagi di dunia ini tempatnya diuji. Kalau ulama tidak menjelaskan bagaimana kita itu diuji, bagaimana cara kita untuk melewati ujian, niku susah. Allah menciptakan manusia untuk diuji, bukan hanya untuk ibadah, diuji. Diuji, lu rasa diuji. Untuk diuji. Kenapa? Yang lulus mendapatkan surga, yang tidak lulus mendapatkan neraka. Mayoritas orang tidak lulus. 7 miliar orang di dunia yang masuk Islam pinten? 7 miliar orang di dunia niki, hanya 2 miliar tidak sampai. Niku pun tidak semuanya ahli sunnah wal jamaah. Wonten sing Syiah, wonten sing Wahabi, wonten sing macem-macem. Tapi sudahlah dipukul rata semuanya sama. 2 miliar, sepertiga daripada 7 miliar. Niku yang 2/3 semuanya masuk neraka. Di zaman umat Rasul, pamane dewe Abu Lahab nggih mlebu neraka. Kita sudah jauh dari Mekah teng Tulungagung niki. Jaraknya kalau naik pesawat 10 jam. Kita kebagian semilah, kebagian bismillah, sampun alhamdulillah. Lek kita tidak mendapat hidayah saking para kiai, saking para habaib, mungkin nama-nama kita Senes Ali Bagir, Naruto, dokter Naruto Asegap. Loh nggih.
Yamato. Loh, kalau kita bener, kalau tanpa ada para dai-dai, tanpa ada wali songo datang ke sini berdakwah, nama-nama kita tidak akan semacam ini. Padahal jarak antara kita dan Mekah niku sangat tapi jauh sekali. Panjenengan niku mboten kula 7 tahun teng Yaman niku ya Allah. Jan mboten wonten napa-napa, mboten wonten napa-napa. Surya niku mboten wonten. Sik ya, guyang-guyu kula tak ngombe rumiyin. Ulama niku memberitahu kita iki lho ujian. Kamu mesti bisa untuk melewatinya. Dan ulama mengajarkan kita bagaimana cara untuk melewatinya. Dan di antara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, dan ini saya sedikit ingin menyinggung di dalam masalah ini, di dalam kesempatan ini, di antara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu untuk kita di dunia ini tentang perbedaan. Tentang apa namanya? Perbedaan. Kita melihat di dalam dunia ini banyak sekali berbeda. Kula teng Yaman niku cara memahami Islami senes kalih cara pemahaman Islam Indonesia. Kula teng Yordan nggih benten. Saya ketika itu di Yordania niku saya banyak mengajar orang-orang Turki. Orang-orang Turki, cara pemahaman Islamnya sedikit apa? Berbeda. Teng Mesir niku mboten eco, make sarung niki ndak bagus. Kalau Anda make sarung di Mesir keluar kados ngeten keluar teng napa? Teng dalan-dalan niku diguyu. Nyapa? Karena orang Mesir make sarung niku setelah berjima. Setelah kalih bojone gawe sarung. Jadi kula pernah gawe sarung teng Mesir. Wong diguyu-guyu nyapa? Kowe apa bareng wik-wik karo bojomu? Loh, nya ora, bojoku ning omah kok. Loh, nyapa kok gawe sarung. Jadi adatnya sampun berbeda, cara pemahaman Islamnya nggih sampun apa? Berbeda. Dan yang namanya perbedaan tidak akan bisa untuk disatukan, tidak akan bisa. Perbedaan itu adalah dua pendapat yang berbeda di dalam satu perkara. Contohnya soto Lamongan enak. Kula ngomong soto Lamongan enak. Habib Toha ngomong soto Lamongan mboten enak. Niku dua pendapat yang berbeda, tidak akan bisa benar dua-duanya dan tidak akan bisa salah dua-duanya. Kemungkinan salah satu saja yang benar, harus salah satu. Ya ima enak, ya ima tidak enak. Padahal cuma masalah soto. Saya harus berlapang dada. Yo, memang Anda tidak sepakat dengan saya dengan masalah soto Lamongan, tapi Anda dengan saya tetap saudara. Jangankan teman, di rumah itu loh, di rumah kita itu akan berbeda dengan istri kita. Kadang kala awak dhewe iki pengin mangan, Dek, tolong masakkan rawon. Istri itu ndak mau masakan rawon. Ndak, aku mau rawon. Aku milih soto. Rawon kuwi ndak enak. Enak luweh enak soto. Kadangkala kita ini suami ndak gelem ruwet. Ya wis. Soto wae ben ndak dawa. Akhirnya kita terpaksa untuk mengakui bahwasanya soto itu enak di bawah ancaman. Di bawah tekanan. Ya wis soto, ya wis soto. Kenapa? Karena itulah yang namanya khilaf. Kita kan loh, memang saya berbeda Dik dengan Anda. Bagi saya rawon itu enak, soto tidak enak. Bagi Anda sebaliknya. Tapi apapun itu Anda tetap istri saya. Karena perbedaan kita hanya perbedaan di dalam makanan. Perbedaan di dalam rasa. Dan itu tidak berbahaya di dalam agama. Di dalam agama pun itu juga ada perbedaan. Dan perbedaan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Karena memang kita lahir daripada segala hal yang berbeda. Ketika kita lahir, ayah kita berbeda. Ayah saya bukan ayah Anda. Ibu saya bukan ibu Anda. Ada perbedaan pikiran. Niku lumrah. Kalau ada persamaan, niku panjenengan mesti ragu. Jangan-jangan bapakmu bapakku. Jangan-jangan ibuku ya, ibumu. Kalau sama, niku mestinya Anda itu ragu. Kok iso podo? Niki, kula niki sedikit curhat niki. Kula kan menikah kaling tiang Semarang. Tulung Agung kan yo ngeten-ngeten niki rada-rada slengean tiange niku.
Tulungagung, Surabaya kan lek ngomong kan banter-banter ngoten kan. Yang tiang Jawa Tengah kan boten toh, alus-alus. Ayah mertua saya datang ke Tulungagung melihat saya berbicara keras, dikira nantang gelut wong. Loh, li, kowe nyapa nantang gelut iki? Ora lho Abi Umar, memang volumenya semacam ini. Iki ibaratnya kalau TV, wis dol volumenya iki. Dicilikne wis ra iso. Orang-orang Semarang, orang-orang Jawa Tengah tidak semacam itu. Mereka napa jenenge? Alusan. Solo niku alusan. Kadang-kala kalau berbicara, kula niku mboten mireng kula niku. Iki nyapa to kok suarane kok lirih menapa rong mangan Jawaku. Lah orang Tulungagung apa wareg terus kuwi? Apa wareg terus? Loh, niku lah perbedaan tapi biasa. Walaupun suara saya banter, suara Anda kecil, kita tetap disatukan di dalam satu bingkai yang sangat hebat. Apa? Kita sama-sama rakyat Indonesia. Niku loh yang saya ingin lihat di dalam perbedaan. Memang perbedaan tidak bisa untuk dihilangkan. Sampai ada sebuah ayat niku mengatakan di dalam Al-Qur'an, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu menginginkan, manusia itu akan dijadikan satu umat. Kabeh podo. Mangan rawon kabeh. Lek Tulungagung mangan pecel kabeh. Mangan lodo kabeh. Islam kabeh yo penak. Lek kabeh podo kabeh mlebu surga. Lek kabeh mlebu surga neraka kosong. Lek neraka kosong mubadzir wa innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Masa Allah koncone setan kan ora apik to. Karena itu ada neraka, ada surga. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazalun. Kata-kata la yazalun di dalam bahasa Arab niku fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' maknanya niku satu daripada dua, sekarang atau nanti, dan bisa dua-duanya. Sekarang dan nanti. Allah mengatakan sekarang kalian akan berbeda, nanti pun kalian akan berbeda. Nanti sampai kapan? Nanti sampai hari kiamat. Maknanya perbedaan niku amrun fitri. Perbedaan niku fitrah. Fitrah perbedaan niku tidak bisa dihilangkan karena memang itu adalah ujian daripada Allah. Aku jadikan kalian itu berbeda. Apa? Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Berbeda-beda di Indonesia, ndak usah lihat di luar Indonesia. Di Indonesia ada berapa kaum? Di Jawa Timur niku lho, wonten pulau namine Madura. Bahasane sampun beda. Kula niki sampai bahasa kok sama-sama Jawa Timur, kok tidak ada yang saya pahami. Sampai kula diguyoni, iku bahasa planet Mars toh itu. Tidak ada yang saya pahami sama sekali. Loh, kalau Jawa Timur, orang Tulungagung ke Surabaya, 95% kita bisa paham. Madura, boten wonten kita pahami. Jawa Tengah, mangke Jawa Barat lagi Sunda, blas. Tidak ada yang bisa kita pahami. Di luar Jawa nanti orang-orang nopo? Batak, orang Sumatera, orang keturunan Melayu, orang Aceh, bahasanya sudah aneh-aneh. Akan tetapi itu tidak bisa kita jadikan dalil untuk perpecahan. Boten saged. Kenapa? Karena memang amrun fitri daripada manusia untuk Allah menguji manusia, Anda tak jadikan berbeda. Tapi bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan? Di situ letak ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Jangan melihat perbedaannya, lihatlah titik persamaannya. Di dalam aspek kebangsaan, sejak SD kita selalu diajari Bhinneka Tunggal Ika. Daripada Bhinneka Tunggal Ika itu, kata-kata yang paling penting bukan binekanya, bukan bermacam-macamnya. Karena memang bermacam-macam itu adalah perkara yang fitrah. Tunggalnya yang paling penting. Antara semua kata-kata itu kuncinya adalah apa? Tunggal. Maknanya walaupun kita itu bermacam-macam, jangan lihat perbedaannya, lihatlah persamaannya. Di dalam Islam perbedaan dibagi menjadi beberapa perkara. Ada perbedaan di dalam usuluddin, ada perbedaan di dalam furu'uddin.
Perbedaan di dalam usuluddin yang menjadikan orang itu satu daripada dua perkara. Yang pertama adalah keluar daripada Islam. Di dalam dulu itu ada satu kelompok sudah pupus ya, sudah punah. Namanya Al-Barohimah. Ini kelompok daripada orang-orang ahli filsafat di India sana. Namanya Barohimah. Kalau sekarang mungkin lebih terkenal dengan nama Brahma itu. Brahma, enggak. Mereka itu berkeyakinan bahwasanya Rasul itu tidak ada. Allah tidak mungkin mengutus Rasul. Karena Rasul itu diutus untuk agama. Dan mayoritas peperangan di dunia ini tentang agama. Perang salib lah. Kalau Anda melihat di Yaman, perang Syiah dan Sunnah, perang di mana-mana, rata-rata peperangan itu pasti ada unsur apa? Agama. Dulu Belanda ke sini, kita kan diajari glory, gold dan gospel kan. Salah satu sebab penjajahan adalah penyebaran agama. Mereka meyakini bahwasanya agama niku hanya ada untuk perpecahan. Jadi kalau memang Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan itu mengutus Rasul. Orang-orang semacam ini tidak boleh Anda katakan dia itu bagian daripada Islam. Boten saged. Kenapa? Karena perbedaannya sudah masuk di dalam usuluddin. Tapi walaupun, lihat ya, walaupun dia bukan Islam, Anda tidak boleh menyentuh satupun rambutnya. Tidak boleh. Itu bukan urusan Anda. Anda cukup mengatakan saya Muslim, Anda bukan Muslim. Tapi walaupun Anda bukan Muslim, tetap kita hormati. Saya tidak boleh ikut Anda mau beribadah, silahkan, saya tidak akan ganggu. Tapi saya mengikuti ibadah Anda, saya memakai atribut Anda, tidak. Maaf, kami mempunyai atribut dewe, orang-orang NU atributnya semacam ini. Kopiah, nanti ada apa? Ada logo NU-nya, pakai sarung, pakai ini. Kalau Naruto ada lagi, ininya ada itunya. Semua mempunyai atribut masing-masing. Nggih napa nggih? Tapi tetap tidak bisa. Kula niki mazhab kula Al-Konoha, niki mazhabnya napa jenenge NU. Benten-benten, tapi tetap semua mesti saling menghormati karena ada titik persamaan. Ada titik apa? Persamaan. Kita, saya manusia, Anda manusia. Di dalam konteks keindonesiaan, titik persamaannya adalah kita sama-sama bangsa Indonesia. Kalau kita salah di dalam memahami cara perbedaan ini, nanti kita akan menjadi liberal. Bagaimana liberal niku? Liberal adalah menggantikan tugas Allah, menjadikan tugas Allah ke tugas manusia. Dijadikan Allah itu diambil tugasnya oleh manusia. Akhirnya wis ndak apa-apa kabeh agama niku bener. Wonten malih sing jenenge niku terorisme atau ekstremisme yang pada akhir-akhir ini banyak diperangi, yang biasanya menjadikan khilaf-khilaf di dalam furu' niku dianggap khilaf di dalam usul. Bagaimana niku? Tengok ya, banyak kan orang-orang kan ketika subuh niku kunut, wonten sing mboten kunut. Loh, mboten napa-napa. Saya kunut, Habib Toha ndak kunut. Saya tidak bisa di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak bisa saya mengatakan Habib Toha, kamu tidak muslim. Kenapa? Karena tidak kunut. Kenapa? Karena dia masih sholat. Lek wis ndak sholat subuh, tak tekoi, sik muslim beb. Saya tanyai, masih muslim, kok tidak sholat? Tapi saya tidak boleh untuk menanyai. Masih karena Habib Toha tidak kunut, saya tidak bisa menanyainya. Masih muslim beb. Loh kenapa? Kok tidak kunut? Ndak boleh semacam itu. Selama ada orang masih memakai atribut muslim semacam ini, Anda tidak boleh menanyai agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yartadul masajida fasyhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat orang itu sering bolak-balik masjid, maka itu adalah orang muslim. Orang sering bolak-balik masjid, wong muslim. Orang sering bolak-balik gereja, orang sering bolak-balik kuil, orang Buddha atau Hindu. Orang sering bolak-balik karaokenan, apa kuwi? Hah? Perlu dipertanyakan, nopo niku? Lihat bagaimana. Kula niku pernah teng Malaysia. Kula kalih garwa kula
kalih anak teng taman umum ngoten, dibilang public. Di dalam public space ngoten bermain. Ada satu orang Melayu menghampiri saya. Oh, nama kamu siapa? Nama saya Zainal Abidin, Ali Bagir Asgaf. Oh, kuliah di mana? Oh, saya kuliah di UIA, IAUM, S3. Oh iya, iya. Jurusan apa? Jurusan agama. Oh, istrinya? Istrinya kan pakai jilbab. Oh, ini nama istri saya Fatimah. Terakhirnya dia tanya, Anda Muslim enggak? Tak deloki ya, tak antem dosa wong iki. Nggak boleh semacam itu. Loh, Anda kurang dalil apa? Nama saya loh Ali, istri saya namanya Fatimah, pakai hijab lagi. Anda masih tanya dia muslim atau tidak? Boten angsal semacam itu. Tidak boleh semacam itu. Ketika ada orang, ada pernak-pernik Islam, ada atribut Islam, Anda tidak boleh untuk menanyai orang itu muslim nopo? Boten. Kenapa? Karena zahirnya niku sudah Islam. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk menghukumi zahir, tidak boleh untuk menghukumi batin. Kalau ada orang menghukumi batin, dia itu mengambil tugas Allah dan Rasulnya. Yang boleh untuk menghukumi batin hanya Allah dan Rasulnya. Manusia hanya menghukumi zahir. Kalau ada orang menghukumi batin, kemungkinan dua perkara, ya imang aku Tuhan, ya imang aku Nabi. Enggak semacam itu. Ada orang namanya Apip menghukumi batin, Nabi Apip itu berarti. Nah, kalau pas qasidah sallallahu ala Apip, nggak sallallahu ala Muhammad mangke. Jadi beberapa penceramah niku ketika berceramah kita tidak boleh melihat orang itu daripada dohirnya. Don't judge book by the cover, itu salah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui batin. Syariat itu dihukumi dengan dohir. Rasul mengatakan, idza ra'aitumur rajula yartadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang itu sering bolak-balik ke masjid, sering bolak-balik majelis taklim, sering bolak-balik istighosahan, muslim kuwi. Kalau dia sering bolak-balik mall, sosialita itu biasanya. Iku sering-sering shopping gue jenenge. Ketika kita melihat ada orang itu khilaf, saya dan Habib Toha khilaf di dalam masail furu'iyah, piye carane kunut. Oh, aku istighosah, kowe ndak istighosah. Aku maulid, awakmu ndak maulid. Saya tidak boleh menghukumi Habib Toha itu tidak muslim, tidak boleh. Saya maulid, Anda tidak maulid, tidak ada masalah. Kita sama-sama apa? Islam. Bibit-bibit terorisme adalah menjadikan khilaf semacam ini khilaf di dalam usuluddin. Kula niki pernah nate tiyang dikafirkan cuma gara-gara mboten niki lho. Mboten obah pas tahiyat, mboten obah ngeten-ngeten. Dibilang Anda sudah keluar daripada Islam. Kenapa? Ketika tahajud mboten obah, itu adalah pemahaman Islam yang salah. Disinilah letak terorisme. Bibit daripada terorisme adalah bagaimana kita menjadikan perkara yang mestinya itu furu'iyah menjadi perkara yang usuliyah. Pertentangan-pertentangan yang ada di Indonesia antara beberapa orang, kita lihat, jangan kita lihat khilafnya. Ini khilafnya furu' atau usul. Kalau ini khilafnya furu', walaupun kita berbeda, tidak boleh saling marah. Kenapa? Karena khilaf ini rahmah. Terawih 8 apa 20? Kabeh bener. Sing salah sing ndak terawih. Lek ndak terawih niku salah. Kunut apa ndak kunut? Sing salah sing ora salat subuh niku sing salah. Kita mesti melihat, oh selama dia masih terawih, oke. Selama dia masih salat subuh, oh oke. Jangan dilihat khilaf yang paling rendah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak akan bisa sama, Pak. Tidak akan bisa sama. Pasti ada perbedaan. Kenapa? Li'annal khilaf amrun fitriyun. Karena perbedaan itu perkara yang fitrah. Tidak akan bisa. Dulu tuh ada orang-orang itu mengatakan kita ingin membuat madhab Islam yang satu. Saya bilang Anda sudah melawan Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan khilaf. Allah menginginkan perbedaan. Tanpa perbedaan tidak seru. Ndak seru bener, tanpa perbedaan iku ndak seru. Lalek kabeh podo.
Lah nggih lanang tok. Pasti ada perbedaan ngeten niki, ada yang hisab, ada yang ru'yah. Jajal kabeh hisab, ndak seru. Kapan bodone? Bodone Jumat, ndak seru. Tapi delokan, bodone apa ya? Jumat apa Sabtu ya? Kok wong-wong wis bingung kabeh. Kenapa? Karena memang hikmah daripada perbedaan niku seru, dinamis. Memang semacam itu. Allah akan terus menguji kita selama Anda di dunia, keseruan akan tetap ada. Disitulah Allah akan menguji Anda untuk menyikapi keseruan itu macam mana. Kalau Anda berhasil, Anda masuk surga. Kalau Anda tidak berhasil, Anda masuk neraka. Selama hadiahnya itu surga, hadiahnya itu besar, maka ujiannya itu susah. Kalau ujiannya gampang, oleh duduk surga, cebok, oleh timbo, oleh. Inilah sedikit daripada apa yang bisa saya kongsikan, yang bisa saya sampaikan pada kongsi niku, kita bagi pada hari ini, share. Kongsi niku bahasa Melayu. Saya bagikan pada hari ini karena sudah hampir 1 jam. Saya tidak ingin melama-lamakan karena biasanya ada yang mau iktikaf, ada yang mau berduaan dengan suaminya. Mungkin ada, Mas, iki malam 27, seperti kelon 1000 bulan. Ada yang mungkin ingin semacam itu, ya wallahu a'lam nggih. Yang penting jangan digunakan untuk maksiat. Rencang-rencang kula niku sebagian pas malam 10 niku malah ndelok biskop. Seperti mendelok biskop 1000 bulan. Apapun yang Anda lakukan, mboten nopo-nopo. Jangan dilakukan untuk maksiat. Nanti dihitung seperti maksiat 1000 bulan. Lho nggih. Lah kan amannya seperti 1000 bulan, pahala nggih dosa. Karena itu hati-hati. Maksiat kita niku kalau mau maksiat, ini manusia nggih. Bohong kalau ada manusia tidak ingin bermaksiat, bohong. Mboten wonten. Yang tidak ingin bermaksiat niku namung kalih nabi, kalih malaikat. Yang maksum namung kalih. Selama kita tidak maksum, selama kita tidak nabi dan malaikat, kita pasti ingin bermaksiat. Dulu guru saya Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus tiang Malang. Kalau ada ustadz atau habib mengatakan saya tidak suka wanita, hati-hati. Itu mungkin ustadz serigala bersorban. Serigala bersorban. Loh nggih semacam itu. Kenapa? Kalau ada laki-laki tidak suka perempuan, maknanya LGBT nih. Perempuan tidak suka laki-laki nggih lesbi. Loh semacam itu. Kita sebagai manusia niku pasti ada keinginan untuk berbuat dosa, akan tetapi pilih-pilih ketika ingin berbuat dosa. Kalau memang terpaksa berbuat dosa, pilihlah dosa yang kecil, jangan pilih dosa yang besar. Dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina ijtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illal lamam innallaha wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, kejahatan-kejahatan yang besar, kecuali al-lamam. Lamam niku dosa-dosa yang kecil. Lek dosa yang kecil niku susah bagi dihindari, Pak. Susah. Kita keluar ke pasar, Masya Allah, paha-paha bergentayangan. Ampun kata. Loh nggih napa nggih? Loh nggih, kula kan urip teng Kuala Lumpur. Setiap saya itu mau ke LRT, MRT, Masya Allah. Lek kula niki merem, mboten saged. Harus napa jenenge merem nggih 1 jam merem, mboten saged niku, mboten saged. Akan tetapi kalau memang kita terpaksa untuk berbuat dosa, hindarilah dosa-dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, hati-hati 7 dosa yang menghancurkan. Ada syirik, ada napa jenenge, ada antazniya halilata jarik, jangan sampai selingkuh dengan istri tetangga, maknanya perempuan yang punya istri, perempuan yang punya perempuan yang punya suami. Hati-hati, ada beberapa dosa niku dosanya sangat besar sekali, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul adami niku berat. Kalau dosanya berkaitan tentang hukukullah niku mudah. Kalau berkaitan dengan hukukul adami niku susah, karena berurusan dengan Allah
niku lebih mudah daripada berurusan dengan manusia, karena Allah niku Ghafurur Rahim. Berurusan dengan nabi niku mudah. Kenapa? Karena nabi niku wabil mu'minina raufur rahim. Tapi kalau berurusan dengan manusia niku susah, karena manusia niku biasa nih bakhil, pelit, mau memaafkan niku susah. Karena itu kalau memang kita itu manusia, kita ingin berbuat dosa, hati-hati. Jangan berbuat dosa di waktu-waktu yang mulia semacam ini. Jangan berbuat dosa-dosa yang besar. Kalau memang terpaksa berbuat dosa, pilihlah dosa yang kecil, kemudian setelah berbuat dosa, langsung berbuat kebaikan. Kenapa? Wa'at bi isayyi atal hasanata tampuha. Ketika kalian berbuat dosa, langsung berbuat pahala, pahala itu akan menghapus dosa. Setelah itu langsung bertaubat. Insya Allah kita tidak akan melihat dosa sama sekali ketika kita di hari kiamat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus bisa untuk istiqomah di dalam majelis taklim, istiqomah ikut para kiai, istiqomah dalam manhajun nahdiyin, istiqomah di dalam menolong ahli sunnah wal jamaah, dan semoga dijadikan Ansor Balisono ini dan begitu pula banom-banomnya terus istiqomah, terus bisa di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa beramal baik di sisa-sisa Ramadan ini, dan diberikan malam Lailatul Qadar, dan diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibangkitkan bersama zumratul ulama wa zumratul asfiya wa zumratul auliya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala syakiyan illa as'attah, wala dhaliman illa hadaitah, wala madluman illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah syamil di dunia wal akhirah. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.